Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dikatakan kalau kita baca selanjutnya 1 Raja 17, dia mulai mengambil sikap berlutut. Nah, saudara perhatikan tadi, saya tidak menantang gaya doa yang baik, bukan. Yang saya mengajarkan sini adalah kita tidak membiasakan dengan doa-doa tradisi yang hanya baik didengar, tapi jauh dari dijawab, karena tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan hanya menjawab apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Elia mulai berdoa dan Alkitab berkata dia berdoa melipat kakinya, lututnya, sampai saudara kekasih kepalanya terjepit di antara kedua lututnya, ibarat seorang ibu yang mau melahirkan. Nah, saat itu saudara kekasih, kita tahu bahwa 3,5 tahun hujan belum turun. Tidak ada sehelai rumput pun yang hijau, tidak ada yang terlihat hijau. Tanah yang kering, dan di situ dikatakan orang sulit mendapatkan air dari atas pegunungan. Dan Raja Ahab sedang mencari pembebasan, bagaimana dia bisa bebas dari kekeringan yang menyengsarakan itu. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Come on. Woo. 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 Nah, tolong ambil air saya, ibu bisa lihat. Ambil itu air, Pak. Sudah baca sana, 2, 3 mulai, come on, kuat. Wow, dengar baik-baik. Saudara perhatikan di situ. Elia mendekati seluruh rakyat dan dia bilang, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Dan dia bilang, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu apa, saudara kekasih? Mereka udah kapok, mereka ini maksud payah. Mereka sudah tidak bisa menjawab lagi. Jadi Elia menantang Baal, para nabinya, dengan mengembalikan hati orang Israel kepada Tuhan. Dia bilang, kalau memang Tuhan itu Tuhan, ayo menyembah. Kalian jangan bercabang hati. Kalau dia Baal, ikutilah dia. Dia coba untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan. Baik dia maupun para nabi Baal, mereka semua menyembelih seekor lembu jantan. Mereka memotongnya, dan kalau kita membaca selanjutnya, mereka mulai mempersembahkan korban. Korban itu mulai ditaruh di atasnya. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24. Come on. Para nabi Baal mulai memanggil tuh. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, baca bersama saya, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut. Katanya apa? Saya berdoa satu kali di Indonesia terjadi. Biarlah orang Kristen berdoa, kalau orang Kristen punya Allah yang hidup, biarlah terjadi. Biarlah orang yang bukan Kristen berdoa, kalau mereka bukan punya Allah yang hidup, biarlah terjadi. Dan saya percaya gereja Tuhan akan bangkit, Elia yang luar biasa. Saya percaya akan ada saat. Dan itu kalau ada politikus yang bisa bersuara yang luar, politikus yang keluar dari hati Allah yang bisa berani, itu saudara. Tapi kalau politikus proyek dan jabatan pasti nggak bisa, saudara guys. Saudara yang kasih, lihat
Elia itu orang biasa, bukan? Tapi dia melakukan perjuangan, perlawanan. Nah, saudara yang kasih, ternyata Baal tidak menjawab. Ya. Api tidak datang sambar korban yang disampaikan atau yang dibawa oleh para Baal. Nah, saudara yang kasih, ketika kita membaca selanjutnya, Tuhan mendengar doa Elia. Ketika Tuhan mendengar doa Elia, Tuhan mendatangkan hujan, dan Tuhan mendatangkan, saudara yang kasih, lawatan Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa ketika persembahan itu diberikan, maka api datang melawat dan sebagainya. Saudara lihat, gambaran ini adalah gambaran bagaimana ketika Elia mempersembahkan korban yang dipersembahkan, lalu dia memanggil nama Tuhan, Tuhan datang dan membakar korban itu. Bahkan air yang ada di parit sekalipun, pada waktu itu saudara bayangkan, air susah, tidak ada air, tapi mereka pergi ambil air. Anda bisa bayangkan, kira-kira mereka dapat air di mana? Tentu mereka dapat dengan susah payah, bukan? Untuk mendapatkan air. Dan Alkitab berkata mereka tumpah sampai basah semua itu korban-korban. Bahkan sampai air mengalir di parit, di got-got. Tapi ketika api turun datang, air pun dilahap seperti kain kering atau daun kering. Saudara lihat, ini adalah tanda sebuah pengorbanan. Anda tahu, ketika kita mengalami karya Kristus dalam hidup kita, doa kita akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi korban yang besar yang pernah Tuhan kerjakan, yaitu ketika Yesus dipersembahkan. Amin. Tuhan mendengar doa kita, bukan karena kita punya mental baja. Tuhan mendengar doa kita karena kita tahu dan mengakui pengorbanan Kristus di atas kayu salib terjadi untuk saya dan saudara. Bisa katakan amin? Karena Kristus, katakan karena pengorbanan Kristus. Yes, bukan yang lain. Pengorbanan di kayu salib, dia telah menanggung penghakiman atas dosa-dosa kita. Dosa pemberontakan umat manusia telah ditanggungnya di atas kayu salib, supaya kita mendapatkan kesempatan untuk mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita mempengaruhi Tuhan dengan membawa kehendaknya di bumi ini. Haleluya. Seperti apakah mendeklarasikan atau memutuskan itu? Kira-kira mendeclare and decree. What kind is declare and decree? Seperti apakah deklarasi dan memutuskan? Coba katakan, deklarasi dan memutuskan. Decree and declare. Declare and decree. Kalau decree, decree, ya, decree. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia beda-beda tipis. Orang Inggris bilang decree, kita lewat decree. Nah, orang Inggris bilang buku, kita tambah lewat sedikit. Bilang apa? Book. Itu Inggris. Indonesia bilang buku. Sudah, bahasa Inggris itu gampang, beda-beda tipis sedikit, sudah gitu. What kind of declare and decree? What is it? Apa itu? Saudara yang kasih, kita berdoa dalam nama Yesus. Roh depresi yang menyengsarakan, tinggalkan orang ini. Kita mendeklarasikan, ya. Contohnya seperti itu. Elia berdoa. Waktu dia berdoa seperti itu karena dia tahu bahwa dia diberikan otoritas sebagai nabi. Elia berdoa itu ribuan tahun sebelum Yesus datang. Dia punya keberanian berdoa dengan yang luar biasa. Ya. Dia berdoa dengan penuh keberanian untuk berada di bawah lawatan Tuhan dan kehendak Tuhan sebelum Yesus datang. Ribuan tahun sebelum Yesus datang, Elia berdoa dengan penuh keberanian untuk dia membawa penghakiman Tuhan, tapi juga membawa penebusan Tuhan, penyelamatan Tuhan, agar umat Tuhan kembali. Saudara lihat. Tapi sekarang saudara bisa bayangkan, kita mendapatkan otoritas yang luar biasa. Amen. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa kita punya otoritas yang jauh melebihi Elia? Karena kita mendapatkan kuasa
di dalam nama Yesus. Mengapa jauh melebihi kuasa dari nabi-nabi sebelumnya? Karena kita mendapatkan otoritas dari nama di atas segala nama. Saudara mesti tahu itu. Nama di atas segala nama bukan saja diberikan kepada kita, lalu kita terima, tapi kita menerima karya nama itu, yaitu karya penebusannya terjadi di dalam hidup kita. Dan ketika kita memakai nama itu, kita dapat membuktikan bahwa saya tidak sekedar membawa nama Yesus, tapi nama itu telah mempengaruhi dan merubah hidup saya. Dengan demikian, kita punya otoritas karena kita mengalami nama itu beroperasi dalam hidup kita. Jadi kita tidak mencatut nama Tuhan, tapi kita membawa nama Tuhan. Karena nama itu, orang yang punya nama Yesus itu telah merubah hidup saya dan saudara, menyembuhkan kita, mengangkat kita, dan menyatakan Dia mengasihi kita. Katakan amin. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti apakah? Saudara mesti tahu bahwa karya sempurna Yesus di kayu salib itulah yang mengubah segala-galanya. Tanpa karya Kristus di kayu salib, kita masih seperti nabi-nabi perjanjian lama. Yang membuat kita berbeda, yaitu kita hidup setelah salib. Katakan, saya hidup setelah salib. Elia hidup sebelum salib. Nah, sebelum salib saja sudah begitu dahsyat, apalagi setelah salib. Saya dan saudara mendapatkan power yang luar biasa. Sekarang saudara kekasih, kita mendapatkan berkat. Berkat itu datang dengan mudah sekali dalam hidup kita, tanpa bergantung kepada ketaatan kita yang sempurna terhadap hukum Taurat, tetapi pada saat ketaatan Kristus kepada Allah dengan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, kita menerimanya menjadi bagian kita, maka kita menjadi orang benarnya Allah. Tanpa usaha, tapi menerimanya. Amin. Katakan, tanpa usaha tapi menerima. Dan usaha kitanya apa? Menerima. Berusahalah untuk kamu masuk ke dalam perhentian. Ibrani 4 ayat 11. Masuk pada perhentian itu sama dengan duduk. Duduk sama dengan menerima semua yang Tuhan kerjakan. Itu yang dimaksudkan kita menerima semua karya Kristus. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Nah, umat Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-19. Roma 5 ayat 19, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang, berapa orang? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Baca selanjutnya. Demikianlah pula oleh ketaatan beratus orang, semua orang telah menjadi benar. Semua orang menjadi orang benar. Saudara lihat, kepala orang benar memakai mahkota, namanya berkat. Kepala orang benar memakai mahkota, namanya apa? Katakan, dan pegang kepala, katakan, saya dimahkota dengan berkat sebagai orang benar. Oh, haleluya. Saudara yang kasih, jangan terlalu pesimis bahwa kamu tidak diberkati. Kamu sudah mendapatkan mahkota yang namanya blessed one. Kamu sudah diberkati. Kalau spesifik, saya diberkati hari ini atau tidak, saya nanti diberkati. Kamu katakan, saya sudah diberkati. Ketidaktaatan satu orang menyengsarakan semua orang. Ketaatan satu orang memberkati semua orang, termasuk saya dan saudara. Karena ketaatan Yesus, kita diberkati. Haleluya. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita mendapatkan berkat-berkatnya dengan mematuhi hukum Taurat. Never. Kebaikan Tuhan adalah membawa kita kepada pertobatan. Yang setuju, katakan amin. Kita tidak hanya akhirnya memenuhi hukum Taurat, tapi kita melampauinya, yaitu dengan kasih karunia. Kita menerima kasih karunia Tuhan, anugerah pembenaran itu. Jadi saudara yang kasih, percayakah bahwa Tuhan masih menjawab doa-doa kita seperti Elia?
Katakan, Tuhan masih menjawab doa saya seperti Elia. Katakan, saudara aminkan ini, Tuhan masih bisa menjawab doa gereja seperti Elia. Minimal seperti Elia saya sudah rasa. Amin. Karena tidak ada ukuran yang lain. Kalau kita bicara soal doa, yang paling top pendoanya namanya siapa? Isi doanya namanya siapa yang berdoa? Isi doanya Elia. Doa Elia dan Elia pendoa. Itu sudah paling top. Itu kelas hebat. The best prayer and the best praying. Pendoa yang luar biasa dan doa-doa yang luar biasa. Tapi dengar, Tuhan begitu baik sehingga dia tetap menjawab doa Elia dengan mengirimkan hujan. Amin saudara. Sekarang kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Come on. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. 41, 42. Kita mulai dulu. 42. 23. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu apa? Membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara lihat, dia bilang, Ahab, kamu pulang dan makan minum sudah. Dia mengajak Ahab berdoa, nanti berdua berkelahi dalam doa. Dia mengajak lu berdoa, mah ketumpung kepercayaan berbeda. Sudah, saya kasih kamu pulang, saya makan minum, nonton TV, main game, tenang saja, saya yang pergi. Nah, Elia sudah enggak sih? Dia bilang ini, saya mesti pergi, dan dia mulai sadar. Suruh bak topi, ini kalau hujan turun, susah sudah datang. Makanya sudah lihat, Elia pergi dan dia mulai lipat kakinya dan dia mulai sudah. Dia bilang, tolong itu hujan, men, kamu pergi keluar dan lihat, Bapak sudah datang atau belum. Kamu pergi keluar sana, hujan. Dia lihat, belum ada, Pak. Dia berdoa lagi, keluar lagi, belum ada. Lu cek lu, pokoknya lu bisa, lu macam. Nanti sama juga, pergi cek. Dia pergi datang lagi. Siapa? Maaf, lapor, mohon. Oh, tidak ada apa-apa, masih sama seperti yang pertama, kedua sama. Yang keenam, pergi lagi. Saya sudah bilang 1 sampai 6 masih sama. Elisa bilang, berapa? Yang ke-7 pergi. Bapak, ada apa? Ada makin anak begini. Elisa bilang, awan sebesar telapak tangan sudah cukup untuk menjadi alasan. Kenapa? Karena 3,5 tahun itu nggak ada awan sama sekali. Tapi kalau sudah ada sedikit, dengar saudara yang kasih, kalau sudah ada tanda pengorbanan Kristus dalam hidupmu, uangmu bisa sedikit, kesempatanmu juga bukan sedikit, pengaruhmu juga sedikit, semuanya serba sedikit, tapi perkara besar akan terjadi bagi hidup saudara. Jangan pernah menganggap karya Tuhan. Kalau dulu dia meminta tanda hujan itu dengan awan, kita tahu hari ini tanda kita dengan pasti. Sebagaimana Yesus sudah mati dan bangkit, doa kita dijawab dengan cara yang luar biasa. Ayat 41 dari 1. Kemudian berkata Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah. Di ujung itu bilang apa? Sebab bunyi derau hujan sudah kedengar. Ini pernyataan apa? Ini pernyataan apa? Pernyataan iman. Kan selama ini kan saudara tahu 42 tadi baca terus kan dia masih itu bujang terus. Dia bilang, kalau itu bujang, kok tadi suruh Bapak Api bilang makan minum hujan sudah datang, sekarang suruh ke topi cek lah, nah?
Diam-diam, ini antara ketong rahasia iman, lo tahu? Ini masalah di dalam bawa-bawa keluar pisang, Allah pisang. Diam-diam. Tadi itu pernyataan iman. Bapak juga ada grogen ya. Saudara, mungkin orang lihat ketong ini biasa-biasa. Tapi dengar, ketika waktunya datang, perkara besar kita akan lakukan. Saya lagi beriman supaya saya deklarasi untuk presiden, untuk gubernur, untuk yang lain-lain. Saya beriman untuk itu. Bersama gereja Tuhan VLC kita akan deklarasi pernyataan iman. Pada waktunya. Kapan saudara? Pada waktunya. Nah, tapi kita tidak tunggu menanti itu. Tapi doa kita sehari-hari, kita juga dapat melakukannya dengan mendeklar. Amin. Mendeklarasikannya. Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang kekasih, terdengar suara hujan lebat. Pendoa yang punya mentalitas kerajaan Allah atau pendoa yang punya iman sekaliber Elia, mereka bisa mendengar sementara orang lain tuli. Amin saudara. Amin saudara. Jangan bilang ke kiri atau kanan, lu tuli beta dengar. Jangan bilang saudara kan. Ahab ini tidak tahu menahu apa-apa. Tapi Elia ini bergumul berat nih saudara kekasih. Tapi dia punya kemampuan mendengar itu luar biasa. Saya sudah mendengar lawatan Allah di 2031. Saya sudah mendengar menyongsong 2045 ada pemimpin-pemimpin yang besar keluar dari dalam jemaat ini. Saya sudah melihat bahwa Kapolda satu kali nanti akan ada orang-orang dari tunas bangsa yang memimpin di sana. Amen. Saya sudah melihat. Kenapa kita bikin 4 legasi? Karena kita sudah tahu ada profetik yang mendahului kita. Saya ulangi lagi, cerita lama tapi itu akan membangkitkan saudara. Ketika tahun 2005 saya dan Ibu Mesa dalam keadaan stres dan putus asa. Karena ini saudara kan kasih sekolah SMP akan dimulai. Bangunan belum ada sama sekali alias masih hutan. Sekolah sudah akan mulai. Waktu kita datang di Darwin ketika itu Cindy Jacob, nabiah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Saudara kan kasih, dia bilang, there are some from Indonesia here coming up. Ada yang dari tim Indonesia, Pastor siapa di sampingnya, Pastor Steve bilang, there are some from Timur. Oh, you people from Indonesia, you come forth. Oh, kamu dari datang. Karena kita dari belakang kita turun, nere-nere. Kita tidak sempat dijamah. Hanya baru sampai situ dia bilang, saya melihat kamu punya sekolah dari TK sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita punya peluang untuk itu. Tapi berapa banyak yang berani untuk masuk ke perguruan tinggi? Saudara lihat, terjadi. Amin. Kita punya kemampuan mendengar. Kalau langkah-langkah profetik tidak semua orang mendengar. Hanya mereka yang berkompetensi saja yang Tuhan izinkan. Karena dikatakan dalam kisah, dalam Efesus, ada yang nabi, ada yang rasul, ada yang penginjil, ada yang guru dan agama lah. Guru agama. Guru dan apa? Gembala. Tetapi ada 2 yang top chair atau yang sangat prominent menonjol, yaitu nabi dan rasul adalah fondasi dari gereja Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, saudara mesti belajar mempercayai suara kenabian. Ada yang kadang-kadang diperhalus, jangan terlalu pakai suara kenabian, nanti seperti berlebih-lebihan. Nabi ada, hanya palsu saja. Orang berani tunjukkan palsu, yang asli tidak ada. Berarti yang omong dan yang palsu dua-dua sama palsu. Jangan terlalu berlebihan tentang nabi-nabi. Nanti dibilang nabi palsu. Berarti yang omong begitu juga dia palsu, yang akan datang juga palsu dua-dua. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Aslinya dari mana? Asli itu menghasilkan palsu. Palsu tidak mungkin menghasilkan asli. Pisang kuning 1 biji tidak akan bisa beli emas, tapi emas 1 potong kecil beli pisang kuning berton-ton.
Jadi saudara lihat di sini, bahwa ketika kita punya suara, katakan, gereja VLC memiliki suara kenabian. Katakan. Kenapa kita bisa maju sejauh ini? Karena suara kenabian selalu kita ikut, saudara. Tanpa